Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini. Nah, sebelum kita memulai bimbingan kelompok ini, alhamdulillah kita berdoa. Saya akan memimpin dengan ajaran agama Islam. Teman-teman lain dapat menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kami melakukan kegiatan BKP dengan topik harga buku mahal. Bismillahirrahmanirrahim. Lancarkanlah kegiatan kami ini, berilah kami jawaban-jawaban atas masalah-masalah kami. Ya Allah, kepadamu kami berserah dan kepadamu kami belajar. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita masuki langkah selanjutnya, itu ada pengertian BKP, yaitu BKP adalah suatu bentuk layanan yang membahas masalah umum dalam kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Nah, ada pun tujuan dari BKP yang pertama itu dapat berbicara di muka banyak, yang kedua mampu mengeluarkan pendapat, ide, saran, tanggapan, perasaan dan lain sebagainya kepada orang banyak. Yang ketiga, belajar menghargai pendapat orang lain. Yang keempat, bertanggung jawab atas pendapat yang dikemukakan. Yang kelima, dapat mengendalikan diri dan menahan emosi negatif. Yang keenam, dapat berkembang rasa. Yang ketujuh, menjadi akrab satu sama lain. Yang kedelapan, membahas topik yang dianggap penting untuk dibahas. Nah, selanjutnya itu ada cara pelaksanaan dari BKP ini. Yang pertama itu anggota kelompok secara bebas untuk berpendapat dan mengeluarkan ide-idenya. Tidak ada pendapat yang salah dan tidak ada yang menyalahkan. Jika ingin berpendapat maka akan angkat tangan. Yang kedua itu diam dan mendengarkan ketika temannya sedang berbicara. Dan terakhir, kegiatan BKP ini akan berjalan sesuai norma yang berlaku. Nah, ada pun asas-asas dalam BKP ini. Yang pertama, asas keterbukaan. Anggota kelompok diminta secara terbuka untuk menyampaikan ide, pendapat, saran, dan lain-lain tanpa malu-malu dan ragu-ragu. Yang kedua, ada asas kesukarelaan. Anggota kelompok diharapkan mengikuti kegiatan ini dengan secara sukarela tanpa adanya paksaan. Yang ketiga, ada asas penormatifan. Kegiatan BKP ini akan berjalan sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Yang terakhir itu ada asas kerahasiaan. Nah, asas ini adalah jika pada pembahasan kita kali ini ada pembahasan yang bersifat rahasia, mohon untuk disimpan. Selanjutnya ada games pengakraban. Teman-teman diminta untuk bermain games buah kesukaan dan alasannya. Misalnya ada contohan, buah kesukaan saya adalah nanas karena nanas itu bagus untuk pencernaan. Nanti seperti itu ya. Oke, pertama dimulai dari Dora. Saya di rumah ribuan, buah kesukaan saya durian karena rasanya sangat enak. Oke, selanjutnya Kalisa. Buah kesukaan saya Kalian sebenarnya begini. buah kesukaan saya nanas karena rasanya segar. Selanjutnya Kak Lima. Buah kesukaan saya biru karena mengandung Selanjutnya Buah kesukaan saya seperti Kak Delora durian karena enak. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah mau berpartisipasi dalam game pengalaman ini. Teman-teman dimintakan untuk duduk. Selanjutnya kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu tahap peragaan. Di sini saya memilih topik, yaitu topiknya itu harga buku mahal. Nah, apakah teman-teman semua bersedia untuk mengikuti kegiatan BKP hari ini? Bersedia. Baik. Nah, topik kali ini
itu juga sangat relevan dalam kita mahasiswa ya. Kenapa atau dampak, faktor, dan bagaimana solusinya supaya kita bisa mengatasi masalah tersebut. Baik, silakan teman-teman lain berpendapat. Izin berpendapat mereka. Silakan Marisa. Menurut saya itu penting karena kalau harga rumah itu jadi mahasiswa itu nggak, kadang ada yang nggak mampu miliknya, jadi itu kayak kita kekurangan materi atau jadi kurangnya referensi. Oke, baik, silakan teman-teman lain berpendapat. Baik, jika tidak ada, kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang apa faktor dari harga buku ini mahal. Nah, silakan teman-teman berpendapat. Pendapat mereka, Silakan. sebenarnya faktor beli mahal dikarenakan langkahnya kertas, karena untuk pembuatan kertas itu akan menebang pohon. Nah, jadi kalau kita kebanyakan menebang pohon, maka ekosistem kita akan berkurang. Baik, terima kasih atas jawaban yang luar biasa. Silakan teman-teman yang lain berpendapat. Silakan mereka. Silakan. Mungkin faktor penyebab harga buku mahal itu seperti harga kertas yang seperti dibilang tadi, ataupun kayak seperti tinta dan biaya produksi, kan itu semuanya harus dihitung dalam penjualan buku. Baik, silakan teman-teman lain berpendapat. Baik, jika tidak ada, kita akan lanjut pembahasan mengapa apa dampak dari harga buku mahal. Ya, silakan. Dampak dari harga buku mahal itu siswa atau mahasiswa itu jadi kesulitan untuk membeli buku tersebut, dan mereka itu jadi kurang dapat informasi atau dapat materi referensi dari buku tersebut. Terus juga kadang susah mencari pinjaman buku atau Baik, terima kasih atas jawabannya. Silakan teman-teman yang lain berpendapat. Pendapat mereka, Silakan. dampaknya itu bisa ke orang tua dan anaknya. Jika anak meminta kepada orang tua untuk beli uang buku dan orang tua tidak ada uangnya, maka kemungkinan besar anak itu tidak akan lanjut ke kuliahnya. Jadi dikatakan sekarang itu dia keluar dari kuliahnya. Itu dampaknya. Baik, terima kasih. Silakan teman-teman lain untuk berpendapat. Izin berpendapat ya. Silakan Kak Deborah. Mungkin dampaknya siswa bakalan males ya. Kenapa bisa males? Karena dia nggak punya biaya untuk membeli buku tersebut, sedangkan teman-temannya punya dan dia juga malu gitu. Kenapa saya nggak bisa beli buku? Gitu. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Silakan Kak Yuli berpendapat. mungkin dampaknya itu pasti menyulitkan mahasiswa karena buku mahal sehingga dia tidak bisa membelinya, sehingga dalam mengikuti perkuliahannya itu dia tidak mengikutinya secara maksimal. Terima kasih. Silakan teman-teman lain untuk berpendapat. Silakan Kak. Mungkin di sebagian keluarga itu belum cukup untuk dalam sebagian ekonominya. Jadi mereka itu merasa kayak kalau misalnya
dibahas, apa faktornya, apa dampaknya, dan apa solusinya. Baik, hal selanjutnya itu adalah games peneguhan. Teman-teman silakan berdiri. Oke, di sini kita akan bermain games peneguhan, yaitu judulnya bola panah. Nah, contohnya itu, misalnya bola ini ada bola, dan saya bilang, apakah ini bola yang panaskan? Jadi saya bilang, saya akan ke misalnya ke Anissa, saya bilang hal-hal yang positif tentang dia. Kak Anissa hari ini baik sekali, gitu. Berarti nanti Anissa jawab, iya saya baik, gitu. Berarti dia melempar ke teman lagi dengan membacakan sisi positifnya. Oke, baik, kita mulai ya. Baik, Kak Deborah, kamu hari ini baik banget. Terima kasih Kak Cira. Saya melempar bola ini ke Fauzan. Fauzan hari ini kan tampak sekali. Iya, Anissa ini kamu sehat sekali. Iya. Juni hari ini kamu cantik sekali. Iya, cantik. Terus jadi mah kamu orangnya baik sekali. Terima kasih. Baik, oke, selesai sudah game penugasan kali ini. Terima kasih teman-teman yang sudah mau berpartisipasi dalam kegiatan dalam game kali ini. Teman-teman kita selamat bergabung. Baik, setelah kita melakukan game tadi, selanjutnya kita akan membahas isi dari game ketiga, yaitu berpikir, merasa, bersikap, bertindak, dan bertanggung jawab. Nah, yang pertama itu berpikir. Nah, apa yang teman-teman pikirkan atau pengetahuan baru apa yang teman-teman dapatkan setelah membahas topik harga buku mahal? Silakan berpendapat. Izin berpendapat mereka. Silakan. Mungkin pengetahuan yang baru yang saya dapat yaitu biaya mahal ini memang sangat berdampak bagi mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan. Jika dia tidak mendapatkan tidak bisa membeli buku atau tidak bisa mencarinya dari yang lain, mungkin itu sangat mengganggu dalam perkuliahannya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya yang luar biasa. Silakan teman-teman lain berpendapat. Izin pendapat PK. Silakan. Mungkin saya jadi berpikir, saya jadi mengetahui ya gimana apa aja dampak dan faktornya hal ini, dan juga bagaimana sih solusinya supaya kita dapat menyelesaikan masalah tersebut. Baik, terima kasih atas jawabannya. Silakan teman-teman lain yang berpendapat. Silakan. Saya jadi tahu kalau harga buku mahal itu bisa bikin kita jadi sulit belajar, dan saya jadi tahu dampak apa saja dampak dari buku mahal, faktornya. Baik, terima kasih. Silakan teman-teman yang lain yang berpendapat. Izin berpendapat ya Kak. Silakan. Saya berpikir bahwa kalau dampak dari harga buku mahal ini, satu karena mahasiswa tidak dapat membelinya, jadi yaitu ketinggalan buku terbaru, karena buku terbaru itu yang mestinya informasi yang didapatkan juga baru-baru dan terupdate. Baik, terima kasih. Silakan teman lain yang berpendapat. Baik, jika tidak ada, kita masuk ke merasa. Nah, perasaan apa yang teman-teman rasakan dengan harga buku mahal ini? Silakan berpendapat. Berpendapat ya Kak. Silakan. Saya merasa bahwa harga buku mahal ini membuat ekonomi keluarga saya itu kayak kurang gitu, karena di sela harus bayar uang kos, uang makan, uang transportasi. Jadi yang sebetulnya itu harga buku itu bisa dibuat lebih murah sehingga saya dapat membeli. Baik, terima kasih atas jawabannya. Silakan teman-teman lain untuk berpendapat. Silakan Kak. Mungkin bagi sebagian orang yang dengan harga buku yang mahal itu menyebabkan kayak dia merasa khawatir karena mungkin dia takut kayak nggak bisa mengikuti pelajaran seperti teman-teman yang lain, kayak misalnya dia kan nggak beli buku nih, jadi dia merasa kayak aku tertinggal ya dari teman-teman yang lainnya. Mereka bisa, kenapa
saya menyikapinya itu dengan tenang yang mestinya. Lalu saya menghubungi dosennya untuk minta misalnya bisa dicicil atau enggak keringanan nanti. Baik, terima kasih atas pendapatnya. Silakan teman-teman lain yang berpendapat. Silakan Kak Isa. Mungkin solusi mungkin cara saya menyikapi itu saya mencari solusi, misalnya saya mencari buku yang bekas yang murah, atau saya meminjam buku ke perpus ataupun ke teman saya sendiri, atau mencari buku yang gratis. Baik, terima kasih atas pendapatnya. Silakan Kak Jelma. Mungkin saya menyikapinya itu dengan tidak putus asa dan terus semangat untuk mencari solusinya dan tidak terus mengeluh, karena menurut saya kalau misalnya mengeluh dengan harga buku mahal tapi tanpa solusi itu hanya sia-sia. Baik, silakan teman-teman lain. Silakan Kak. Mungkin pendapat saya sama dengan Kak Jelima, kita jangan terus mengeluh, pasti kita harus bisa mencari solusi dengan baik. Baik, terima kasih atas pendapatnya. Selanjutnya kita masuk ke bertindak. Nah, tindakan apa yang teman-teman lakukan ketika menghadapi masalah atau buku mahal? Silakan bertindak. Izin berpendapat. Silakan. Mungkin sikap yang tindakan yang saya ambil yaitu meminjam buku kepada perusahaan ataupun bertanya ke kakak tingkat apakah buku mereka dengan buku kita yang sekarang ini sama, dan mencari e-book yang mungkin ada di internet. Baik, terima kasih atas pendapatnya. Silakan teman-teman lain yang berpendapat. Dari berpendapat mereka, Silakan. tindakan saya yang akan saya lakukan, kemungkinan saya akan mencari kerja freelance untuk membayar uang buku. Kerja yang mudah, misalnya seperti buka jasa buat makalah, buat PowerPoint dan lain-lain. Baik, terima kasih atas pendapatnya yang luar biasa. Silakan teman-teman lain yang berpendapat. Izin berpendapat ya Kak. Silakan. Mungkin tindakan saya sama dengan orang ini, saya cari kerjaan dan juga saya jangan boros-boros, bisa menabungkan. Terus habis itu juga berusaha untuk mencari buku-buku elektronik yang gratis. Baik, terima kasih atas pendapatnya. Silakan teman-teman lain yang berpendapat. Tidak ada, baik kita masuk ke tanggung jawab. Nah, tanggung jawab apa yang akan teman-teman lakukan dengan menghadapi harga buku mahal? Silakan berpendapat. Izin berpendapat kita. Silakan Kak Juni. Mungkin tanggung jawab saya pasti saya akan tetap bertanggung jawab agar bisa mengikuti perkuliahan secara maksimal dengan cara seperti tadi yang sudah dijelaskan di bagian-bagian yang lain, bahwa bisa mencari buku bekas dari cutting atau mencari pekerjaan untuk dapat membeli buku tersebut. Baik, terima kasih atas pendapatnya. Silakan Bapak Berpendapat mereka bertanggung jawab. bertanggung jawab. Tanggung jawab saya hampir sama kayak ini. Saya akan cuma ada sedikit tambahan. Saya tetap saya akan mencari buku elektronik atau meminta langsung kepada dosennya yang secara filenya, atau negosiasi lagi agar saya tidak mendapatkan informasi baru dari buku tersebut. Baik, terima kasih atas pendapatnya. Silakan teman-teman lain yang berpendapat. Ya, silakan. Mungkin saya sependapat dengan Bapak Fauzan dengan mencari buku digital ataupun menghubungi dosen. Nah, dan juga meminjam buku kepada teman saya yang sudah membeli buku itu, dan saya bisa mempelajarinya untuk beberapa waktu ke depannya. Dan juga saya tetap belajar dengan fasilitas yang minim. Baik, terima kasih atas pendapatnya. Silakan teman-teman lain yang berpendapat. Baik, jika tidak ada, kita masuk ke langkah selanjutnya, yaitu komitmen apa yang teman-teman lakukan pada masalah ini di kehidupan nyata. Silakan berpendapat. Silakan. Mungkin komitmen saya itu saya berusaha selalu untuk mencari cara agar saya tetap bisa belajar meskipun tanpa terganggu oleh harga buku yang mahal, dengan menggunakan alternatif yang ada dan fokus pada ilmu. Baik, terima kasih atas pendapatnya. Silakan teman-teman lain yang berpendapat. Izin berpendapat saya. Silakan. Mungkin komitmen dari saya itu tetap berusaha untuk mencari akses di internet
kasih. Apakah teman-teman yang tidak berpendapat? Saya tidak berpendapat. Silakan. Pendapat saya sama kurang lebih kayak mereka. Saya akan tetap bertanggung jawab, akan mencari buku walaupun saya tidak dapat membelinya itu secara baru. Saya harus membeli secara bekas, intinya saya mendapatkan media pembelajarannya dulu. Baik, terima kasih atas pendapatnya. Baik, selanjutnya kita masuk ke tahap pengakhiran, yaitu sebentar lagi kita sudah masuk ke tahap yang terakhir. Nah, kegiatan kita akan berakhir. Jadi selanjutnya itu apa kesan yang teman-teman rasakan setelah membahas topik ini? Silakan berpendapat. Berpendapat mereka. Silakan. Pesan yang saya dapatkan, saya belajar dari topik ini untuk lebih kritis lagi. Nah, kalau misalnya saya tidak dapat membeli buku tersebut, saya dengan kritis dari teman-teman tadi telah dapat, kita akan mencari seperti buku bekas atau mencarinya dari e-book. Baik, terima kasih atas pendapatnya. Silakan teman-teman yang lain untuk berpendapat. Baik, jika tidak ada, baik, kegiatan selanjutnya akan dilaksanakan besok jam 10 di Gedung Haji Amin atau Gedung Kuliah Bersama Haji Amin. Nah, selanjutnya itu pesan dan harapan apa yang teman-teman ingin sampaikan untuk kegiatan BKP kita selanjutnya. Silakan untuk berpendapat. Izin berpendapat mereka. Silakan, Kak. Pesan dan harapan saya dari kegiatan kita ini, kita lebih tahu bagaimana cara mengatasi masalah-masalah yang ada dalam perkuliahan kita. Misalnya harga buku mahal ini, kita bisa mencarinya dari yang lain. Kita harus kita jadi kuliahnya jadi terganggu. Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pendapat yang luar biasa. Silakan teman-teman lain yang berpendapat. Bisa pendapat kita. Silakan. Pesan dan harapan saya saat bimbingan kelompok tadi, saya harap jika kita tidak dapat membeli buku, maka ketika kita ditanya sama orang tua itu tidak harus secara melawan itu, bisa secara dibicarakan baik-baik, dan jika orang tua tidak mampu, maka kita bisa bicara negosiasi kepada dosen tidak berkenan. Baik, terima kasih atas pendapatnya. Silakan, Kanisa. Harapan saya untuk kegiatan ini, saya berharap BKP selalu memberikan solusi, bimbingan, tips dan solusi yang praktis agar mahasiswa bisa menghadapi kendala belajar termasuk harga. Baik, terima kasih atas pendapatnya. Silakan teman-teman lain yang berpendapat. Baik, jika tidak ada, sebelum kita menutup kegiatan BKP kita hari ini, alangkah baiknya kita untuk berdoa. Nah, doa akan saya pimpin menurut ajaran agama Islam, teman-teman lain yang menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah yang Rahim, telah berakhir kegiatan BKP kami hari ini. Ya Allah yang Rahim, terima kasih telah memberikan solusi dari masalah-masalah kami, yaitu harga buku mahal. Ya Allah, terima kasih telah melancarkan kegiatan kami hari ini. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita menutup kegiatan hari ini, teman-teman dipersilakan untuk berdiri dengan untuk menyanyikan lagu Sarinah. 1, 2, 3, 4. Saya